Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PAA B kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Faisal Farul Ulum dengan NIM akhir 2030. Yang kedua ada Muhammad Robitul Anam dengan NIM akhir 2063 dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NIM akhir 2087. Di proyek akhir PA ini, kita membuat aplikasi sosial media berbasis mobile dengan nama Photonism. Untuk latar belakang dari pembuatan proyek akhir ini, aplikasi berbasis mobile dengan tema sosial media untuk memposting foto itu akhir-akhir ini peminatnya sangat tinggi. Nah, maka dari itu kita memilih opsi ini untuk membantu mempromosikan wisata-wisata di sekitar kita agar nantinya dapat meningkatkan kunjungan di wisata-wisata tersebut. Nah, untuk fitur-fitur aplikasi ini yaitu ada fitur posting foto, fitur edit postingan, fitur menambahkan lokasi postingan, dan fitur menghapus postingan. Yang terakhir adalah fitur favorit. Dari tujuan aplikasi ini, kita berharap pada tiga, yaitu yang pertama untuk membantu pengguna berbagi momen mereka di aplikasi sosial media ini. Yang kedua adalah untuk pengguna mengabadikan momen mereka, dan yang ketiga adalah mendorong ekspresif dan kreatif penggunanya nantinya. Selanjutnya adalah use case diagram. Di sini untuk aktornya hanya ada satu, yaitu user atau customer yang menggunakan aplikasi kita. Customer dapat melakukan login. Sebelum login nanti customer harus daftar akun dulu. Dan selanjutnya ada customer dapat melakukan membuat postingan dan di sana nanti customer diharapkan untuk mengisi form postingan. Selanjutnya customer atau user di sini dapat mengedit postingan. Nantinya user ini juga dapat menghapus postingan. Selanjutnya user dapat melihat postingan populer. Selanjutnya user yang terakhir dapat mengedit profil mereka dan user juga dapat melihat profil mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dokumentasi. Yang pertama yaitu dokumentasi di bagian autentifikasi. Jadi di sini endpoint pertama adalah endpoint slash register. Di sini kita menggunakan satu metode yaitu metode post dengan autentifikasinya tidak ada. Kemudian untuk parameternya dengan JSON di body kita menggunakan username, email, password, dan profil email. Untuk return value-nya yaitu berupa data user seperti user ID, username, nama lengkap, dan lain-lain. Kemudian jika gagal akan menampilkan pesan message error. Oke, selanjutnya adalah untuk endpoint login. Di sini metodenya adalah post, kemudian untuk tipe inputan dan return-nya itu menggunakan JSON. Untuk parameternya itu email dan password. Kemudian jika berhasil akan menampilkan data user juga seperti user ID, username, dan lain-lain. Dan jika gagal akan menampilkan pesan error. Kemudian selanjutnya yaitu untuk dokumen user. Jadi endpoint yang pertama itu endpoint profile. Di sini ada dua metode. Yang pertama get untuk mengambil data, kemudian put untuk mengupdate data. Untuk autentifikasi menggunakan JWT. Kemudian yang pertama untuk parameter di get kita menggunakan user ID ditaruh di URL parameternya. Jadi setelah profil slash user ID-nya. Kemudian untuk put juga sama user ID, tapi untuk body kita bisa mengisikan seperti username, email, nama lengkap, atau profil image yang ingin dirubah. Untuk return value-nya, untuk get dan put sama-sama, yaitu data user ID dengan get, ya data user ID, kemudian untuk put itu data user yang sudah dirubah. Kemudian untuk pesan gagalnya juga sama, yaitu untuk pesan message error. Selanjutnya adalah untuk dokumen post. Di sini endpoint yang pertama yaitu slash post dengan metode get. Untuk parameternya itu ada parameter user ID, jadi setelah post slash user ID. Kemudian untuk query-nya itu ada dua, yaitu skip dan limit. Jadi untuk return value-nya yaitu JSON berupa array data dari data-data post dan message sukses, kemudian jika gagal ya dengan message error. Untuk skip dan limit ini adalah bilangan integer, bulat.
Selanjutnya adalah endpoint post slash feed. Di sini metodenya CRUD, yaitu get, post, put, dan delete. Untuk autentifikasi JWT, di sini untuk get parameternya yaitu parameter URL parameter dengan ID post untuk mengambil post data post spesifik, kemudian post untuk membuat post dengan parameter yaitu user ID, image post berupa array dari link-link gambar, dan lokasi yaitu array dari latitude and longitude, kemudian deskripsi. Berikutnya adalah put. Di sini untuk mengedit post, untuk parameternya yaitu ID post berupa dengan URL parameter, kemudian bodinya data-data post seperti image, lokasi, dan lain-lain. Kemudian untuk delete juga sama, menggunakan URL parameter untuk menghapus ID postnya. Selanjutnya untuk return value-nya untuk ke get, post, dan put itu sama. Untuk sukses mengembalikan data dari post secara spesifik dan jika gagal menampilkan pesan message error. Kemudian untuk yang delete, geser ke bawah, geser ke bawah. Kemudian untuk delete menampilkan pesan sukses message sukses dan gagal message error. Selanjutnya adalah endpoint untuk post populer. Di sini metodenya hanya satu, yaitu metode get dengan tipe JSON dan autentifikasi JWT. Untuk return value-nya yaitu JSON dengan array data post berupa 10 data post dan message sukses. Untuk gagal itu message error. Selanjutnya adalah endpoint untuk like post. Di sini endpoint-nya adalah slash like dan dislike. Metodenya put dengan parameter ID post dengan URL parameter. Jadi untuk sukses menampilkan pesan message sukses dan gagal yaitu message error. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai source code yang kami buat. Untuk API yang kami buat di sini menggunakan Express.js, dan untuk database-nya sendiri di sini kami menggunakan MongoDB. Dan untuk API-nya di sini sudah kami deploy juga ke Railway, jadi di sini sudah bisa digunakan. Mungkin di sini saya akan mencontohkan menampilkan source code dan juga mencontohkan hasil feednya menggunakan Postman. Untuk yang pertama di sini merupakan endpoint untuk register, yaitu di sini kita mengisikan data-data seperti username, email, nama lengkap, kemudian profile image dan password. Mungkin di sini langsung saya tunjukkan hasil feednya. Nah, ketika sukses, seperti pada dokumentasi modul yang sudah dijelaskan tadi, akan mereturn data-data dari seperti username, email, nama lengkap, dan yang lainnya. Kemudian di sini mendapat token juga dari autentikasi menggunakan JWT. Di sini bisa kita gunakan untuk login nantinya. Oh ya, untuk store datanya di sini ketika di store ke database di sini kami enkripsi juga menggunakan di sini kami buat modulnya juga, yaitu menggunakan metode RSA. Untuk modulnya dapat dilihat di sini. Jadi ketika si user ini memasukkan data baru seperti akun dan post, maka di database-nya di sini akan dienkripsi gitu. Tapi ketika di return ke tampilan di return ke tampilan, maka akan di decrypt ulang dan menghasilkan data yang plain text gitu. Kemudian untuk selanjutnya di sini yaitu endpoint dari login. Untuk login di sini hanya menggunakan data-data seperti email dan password. Di sini langsung saya contohkan saja untuk loginnya. Nah, ketika login di sini sama hampir sama seperti return di endpoint register, di sini juga mendapatkan token dari JWT tadi. Di sini bisa kita gunakan di bisa kita pasangkan di header header gitu.
Untuk endpoint selanjutnya yaitu eh, get post, yaitu untuk di sini terdapat dua metode get, yaitu untuk mendapatkan semua postnya dan melihat spesifik post gitu. Untuk yang pertama di sini eh, untuk melihat spesifik untuk yang pertama di sini melihat spesifik user. Untuk untuk endpointnya di sini yaitu kita tinggal memberikan ID usernya di belakang endpoint user ini. Untuk mungkin di sini saya contohkan, saya ingin melihat data dari user yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan username orang jalan ini. Di sini kita tinggal kopikan saja ID-nya dan kita isikan di endpoint-nya sini. Nah, untuk return-nya ya seperti berikut, yaitu username, email, nama lengkap, profile email, ID, dan timestamp-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu endpoint untuk mengupdate user. Untuk metode yang digunakan di sini yaitu put. Untuk endpoint-nya yaitu slash user, kemudian profil, dan diikuti dengan user ID-nya. Untuk data-data yang diisikan sebenarnya boleh sama dengan yang diregister, tapi di sini saya contohkan untuk ya mungkin mengubah username-nya saja. Di sini saya coba ubah menjadi ya orang jalan 12. Untuk ID-nya di sini saya ubah ke ID yang kita dapatkan tadi. Oh, di sini untuk header-nya masih belum saya ubah, jadi di sini kita perlu ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba untuk ngehit. Nah, untuk hasil returnnya yaitu seperti berikut, yaitu di sini kita berhasil mengubah username dari akun yang kita buat tadi, yaitu menjadi di sini kita tambahkan angka 12 gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu endpoint untuk mendapatkan semua post. Untuk menampilkan semua post di sini kita berikan limitasi sebesar 10 post tiap halamannya. Jadi ada pagination-nya juga untuk nantinya di tampilan front end-nya. Untuk hasil hitnya yaitu ya data post berupa array di sini. Ya untuk return-nya yaitu array berupa eh, post. Dan untuk selanjutnya yaitu endpoint untuk mendapatkan spesifik post. Untuk endpoint-nya di sini kita tinggal menambahkan dari post ID yang ingin kita lihat. Mungkin di sini saya contohkan untuk melihat post yang paling atas ini. Ya, di sini akan mereturn satu post sesuai dengan ID yang kita isikan di endpoint-nya gitu. Untuk selanjutnya itu endpoint untuk nge-create suatu post. Untuk data-data yang perlu diisikan yaitu foto, deskripsi, dan location-nya. Untuk location di sini untuk foto dan location sebenarnya data berupa array. Jadi kita bisa untuk foto bisa menginputkan beberapa foto, dan untuk location ini datanya berupa longitude dan latitude gitu. Mungkin di sini saya contohkan membuat suatu post baru. Di sini sudah saya buatkan. Di sini kita tinggal coba hit. Ya, untuk headernya di sini masih belum saya ubah. Nah, di sini saya akan coba buat post baru. Nah, untuk ya, akan return data-data seperti berikut.
Kemudian untuk endpoint selanjutnya itu untuk mengedit post. Untuk mengedit post di sini sama menggunakan ID post yang ingin kita buat. Di sini kita tinggal isikan di endpointnya dan mungkin di sini saya akan coba ganti seperti berikut dari yang tadi kita buat. Untuk headernya di sini harus saya ubah terlebih dahulu. Ini saya coba hit dan di sini berupa akan nge-return data ketika berhasil gitu. Di sini kita berhasil untuk mengubah dari yang sebelumnya eh, seperti ini yaitu deskripsinya liburan di sini berubah menjadi mantap gitu. Untuk selanjutnya itu endpoint untuk like dan dislike suatu post. Nah, di sini saya coba ubah headernya terlebih dahulu. Untuk metode yang digunakan yaitu di sini untuk menggunakan put. Di sini kita tinggal ya mengisikan ID dari post yang ingin kita like atau dislike. Di sini saya coba akan like. Untuk like dan dislike ini untuk returnnya berupa message biasa. Nah, ketika kita berhasil like atau unlike post berikut, maka ketika berhasil like, maka ID si user yang like ini akan ditambahkan di array dari like dari post yang kita like itu. Di sini mungkin saya coba perlihatkan untuk postnya. Nah, di sini terdapat satu ID di mana merupakan ID dari akun yang kita buat untuk nge-like di postingan yang kita buat sebelumnya. Mungkin di sini untuk dislike juga hampir sama karena di sini kita sudah nge-like postingan tersebut. Ketika kita coba hit lagi maka eh, otomatis kita akan nge-unlike post yang kita buat sebelumnya gitu. Dan di sini akan saya tunjukkan untuk nah untuk like-nya di sini akan kosong ketika kita nge-unlike post yang kita hit barusan. Untuk metode selanjutnya itu nge-delete post. Untuk di sini oh ya untuk headernya di sini saya coba ubah terlebih dahulu. Untuk delete post di sini menggunakan metode delete dan di endpointnya di sini kita tinggal mengisikan post yang ingin kita ID post yang ingin kita delete. Mungkin di sini saya contohkan untuk ngedelete post yang barusan kita buat. Ini kita tinggal isikan di endpointnya untuk ID dari postnya. Oh, di sini salah token. Nah, untuk ketika berhasil maka akan nge-return message seperti berikut. Dan ketika coba kita get post yang kita hapus barusan, maka secara otomatis post tersebut ya sudah hilang karena kita hapus sebelumnya itu. Untuk metode yang terakhir yaitu metode populer. Untuk metode populer di sini sebenarnya hampir sama dengan metode untuk mengambil apa semua post yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi untuk populer di sini hanya akan mengambil 10 post terbaik yang dihitung dari jumlah like yang didapatkan oleh masing-masing post tersebut gitu. Mungkin untuk hasil hitnya akan saya tunjukkan yaitu seperti berikut.
Ya di sini ya hampir sama untuk returnnya dengan get post tadi, tapi di sini hanya akan mengembalikan 10 post dengan like terbanyak gitu. Ya mungkin itu saja untuk eh, demo dari hasil hit API yang kami bangun. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah demo front end penggunaan aplikasi. Jadi di sini yang pertama yaitu untuk API register. Ini kita masukkan data-datanya. Eh, Jadi untuk mekanisme daftar ini, yang pertama untuk gambar akan disimpan dulu ke storage bucket, kemudian link gambarnya akan disimpan ke API, dimasukkan datanya ke API. Jadi seperti berikut. Kemudian untuk API login seperti berikut. Tuh. Parameternya tadi email dan password. Oke, selanjutnya adalah parameter untuk kita jadi. Selanjutnya adalah untuk endpoint slash post untuk mendapatkan semua data post di sini. Untuk di sini apabila datanya lebih dari 10, maka akan dilakukan paginasi dengan skip dan limit tadi. Untuk limitnya tetap 10 dan skipnya akan mengikuti. Jadi bila di sini indeksnya sudah lebih dari 10, jadi akan diambil dari 11 sampai 20. Jadi 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Sampai tidak ada pos untuk dilihat. Oke, endpoint selanjutnya yaitu untuk endpoint post create di sini. Nah, jadi untuk datanya yaitu ada data deskripsi, kemudian data gambar-gambarnya, kemudian ada data lokasi. Untuk data lokasi, di sini yang disimpan adalah data longitude dan latitude, itu data koordinat. Oke, klik posting. Untuk image-nya disimpan dulu ke Firebase, kemudian dapat linknya dan akan disimpan ke API. Sebagai berikut. Dan untuk berikutnya yaitu edit data. Ini kita coba hapus satu foto dan kita ubah deskripsi. Jadi dirubah dan kita posting kembali. Oke, dan data berhasil dirubah. Selanjutnya yaitu untuk like di sini penggunaannya. Jadi apabila belum di like maka akan like, kemudian apabila sudah di like jika dipencet kembali akan jadi di dislike. Kemudian di sini untuk lokasi, jadi di atas yaitu posisi longitude dan latitude-nya. Kemudian selanjutnya adalah untuk endpoint yang method delete. Di sini untuk menghapus, jadi data sudah terhapus. Selanjutnya yaitu untuk endpoint populer. Di sini diambil data dengan urutan like terbanyak. 10 post dengan like terbanyak. Diurutkan dari yang terbanyak. Oke. Selanjutnya adalah endpoint profil di sini. Untuk metode yang put, kita coba rubah datanya menjadi Robitul saja, kemudian kita simpan. Oke, dan datanya juga udah berhasil dirubah. Jadi mungkin sekian dari saya demo aplikasi untuk penggunaan API di aplikasi mobile ini. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proyek akhir kelompok kami, yaitu aplikasi sosial media berbasis mobile Photonism. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.